Puji Tuhan, saya yakin kalian sudah pasti banyak belajar dari sejarah kelahiran Tuhan Yesus sampai saat ini. Sekarang kita lanjutkan yuk. Ayo, aku semangat banget nih mau mendengarkan cerita selanjutnya. Ya kan teman-teman? Teman-teman juga kan? Iya. Nah, teman-teman Karis Kids di rumah, kita akan dengarkan cerita selanjutnya. Sama-sama kita simak. Cerita hari ini pasti seru banget. Betul sekali. Ceritanya kita lanjutkan dari yang terakhir ya. Kita sudah tahu kalau ternyata Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Itu memang ada tujuannya. Dan Allah bisa melakukan segala cara supaya semua yang dinubuatkan terjadi. Kalian juga sudah tahu kan sekarang apa arti kata Bethlehem itu? Sudah! Bethlehem itu artinya rumah roti. Wah, luar biasa. Kalian semua pintar. Karena kita semua mendengarkan dengan baik. Nah, cerita lanjutannya ketika Maria dan Yusuf sudah sampai di kota Bethlehem. Tiba saatnya Maria untuk melahirkan. Tapi kalian ingat kan? Sebelumnya Maria dan Yusuf tidak tinggal di situ. Mereka datang ke Bethlehem tujuannya untuk mendaftarkan diri setelah Kaisar Agustus memberikan pengumuman. Jadi saat itu Maria dan Yusuf harus mencari tempat atau penginapan yang ada di kota itu. Maria yang perutnya sudah semakin membesar harus berjalan dengan Yusuf untuk mencari tempat. Mereka berjalan dan terus berjalan. Perjalanannya sangat jauh sekali. Tetapi mereka terus melanjutkan perjalanan supaya bisa mendapatkan tempat. Aduh, perutnya sudah besar tapi terus berjalan. Dahulu kan belum ada mobil atau motor pastinya. Jadi mereka kemana-mana harus jalan kaki dong. Iya, betul. Jadi mereka harus menempuh perjalanan yang panjang sekali. Sampai akhirnya mereka menemukan tempat. Kemudian mereka mulai mendatangi satu persatu dan mengetuk pintunya. Permisi, selamat malam. Jangan ketuk pintu ini terus-terusan. Hari sudah malam. Kalian terlalu berisik. Tapi istri saya ingin melahirkan. Kami perlu tempat menginap di sini. Melahirkan. Tidak ada tempat bagi kalian. Pergi. Cari tempat lain saja dan jangan ketuk pintu ini lagi. Tidak apa-apa, tidak usah khawatir. Mari kita berjalan lagi. Di sini masih banyak tempat. Permisi, selamat malam. Selamat malam. Permisi. Malam. Iya. Istri saya sudah mau melahirkan. Apakah di sini ada tempat? Tidak ada. Tolong, istri saya sudah tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Kami sudah pergi ke tempat penginapan sebelumnya. Mereka sudah tidak mempunyai tempat. Di sini tidak ada. Cari tempat yang lain saja. Dan jangan kembali ke sini lagi. Yusuf, perutku sudah sakit sekali. Sepertinya kita harus cepat mencari tempat lain. Permisi, selamat malam. Permisi. Permisi, selamat malam. Selamat malam. Malam, ada yang bisa dibantu? Apakah di sini masih ada tempat? Istri saya akan segera melahirkan. Kami sudah mencari-cari tempat, tetapi tidak ada. Kalian datang di saat yang tidak tepat, karena pengumuman pendaftaran dari Kaisar Agustus, banyak orang yang kembali ke sini. Jadi penginapan ini penuh. Saya juga minta maaf, tidak ada tempat di sini. Tolonglah, tempat apapun akan kamu pakai. Anak yang di dalam itu akan segera lahir. Tetapi tidak ada penginapan di sini.
hanya ada kandang domba-domba kami. Aduh, sedih sekali ya. Tertolak di mana-mana. Padahal kan yang akan lahir itu juru selamatnya manusia. Iya, dia ditolak dengan kasar dan tidak diterima. Padahal kan semuanya itu punya Tuhan. Andai mereka tahu ya. Eits, dulu ceritanya belum selesai sampai di situ. Kalian tahu tidak? Kita lanjutkan ceritanya yuk. Jadi di Alkitab juga dituliskan kalau tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, dalam Alkitab bahasa Inggris, kata penginapan di situ terjemahan katanya adalah the inn. The itu di sini artinya menunjuk kepada sesuatu yang pasti, seperti sesuatu yang sudah dikenal sebelumnya. Sekarang kita belajar dari Alkitab sedikit ya. Kalian mau nggak? Iya, mau. Wah, kalian semangat sekali ya. Yuk kita lihat dari Alkitab. Dalam Yeremia 41 ayat yang ke-17, kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham dekat Bethlehem dengan maksud berjalan terus menuju Mesir. Nah, ternyata kalimat penginapan yang dipakai di ayat ini sama loh dalam Alkitab bahasa Inggris, ditulis dengan kata the inn dan hanya ditulis satu kali dalam Perjanjian Lama. Kalian tahu tidak Kimham itu siapa? Enggak. Aku malah baru pertama kali ini dengar ada nama Kimham. Iya, aku juga. Aku malah baru tahu loh kalau di Alkitab ada yang namanya Kimham. Iya. Oke. Kita belajar ya untuk tahu siapa Kimham itu. Jadi, dahulu saat masa kehidupan Raja Daud, ada kejadian di mana ia melarikan diri dari Yerusalem karena ia mau dibunuh oleh anaknya yang bernama Absalom. Dan ketika ia melarikan diri, Daud dirawat oleh seorang yang bernama Barsilai. Barsilai ini bukan orang Israel, tetapi orang Gilead. Suatu hari, ketika Daud mendengar bahwa Absalom, anaknya yang ingin membunuhnya, sudah mati, ia ingin sekali untuk kembali ke kota asalnya, Yerusalem. Daud ingin sekali membawa Barsilai ke Yerusalem untuk membalas budi, karena Barsilai sudah merawatnya. Tetapi Barsilai menjawab Daud yang ditulis dalam kitab 2 Samuel 19 ayat 37-38. Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham, ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Lalu berbicaralah Raja Daud, baiklah Kimham ikut dengan aku. Aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat Barzilai tidak mau ikut Daud ke Yerusalem. Barzilai memberikan Kimham kepada Daud. Kimham itu anaknya Barzilai loh. Nah, singkat cerita, Daud membawa Kimham ke Yerusalem. Tapi kalian ingat kan, ayahnya Kimham itu bukan orang Israel. Tadi kita sudah dengar ayah Kimham itu orang Gilead. Nah, aku ingat orang Gilead itu bukan orang Israel kan? Tapi kenapa tadi waktu kita baca di ayat Yeremia dibacakan dan disebutkan di situ ada penginapan milik Kimham? Gimana dia bisa punya penginapan ya di daerah Bethlehem pula? Iya, bener. Kok bisa sih dia punya penginapan? Bukannya seharusnya nggak bisa ya? Karena asalnya Kimham kan bukan dari Bethlehem, bukan dari Yerusalem. Wah, anak Kariskit ternyata benar-benar pintar ya. Saya bangga, kalian ternyata benar-benar mendengarkan cerita. Kalian pasti akan sangat diberkati.
Oke, kita lanjutkan ceritanya ya. Jadi kita kan sudah tahu nih, yang mengajak Kimham ke Bethlehem itu Daud. Dan dari cerita sebelumnya kita tahu, Bethlehem itu adalah kota Daud. Artinya, orang tua Daud sampai ke semua kakeknya yang ada di silsilah yang disebutkan Alkitab sudah tinggal di situ. Jadi, penginapan Kimham ini pasti pemberian dari Daud. Daud pasti memiliki rumah dari keluarganya yang sudah tinggal di situ dari sebelum-sebelumnya. Ketika Daud harus pindah ke Yerusalem untuk menjadi raja, maka rumahnya diberikan kepada Kimham. Dan Kimham menjadikan rumah itu menjadi penginapan. Tunggu. Berarti itu artinya... Wah, aku baru nyambung. Berarti sebenarnya Tuhan Yesus itu lahir di penginapan yang disebutkan dalam bahasa Inggrisnya itu The Inn, yang ternyata sebenarnya adalah penginapan milik Kimham. Iya. Nah, penginapan Kimham itu berarti kan pemberian dari Daud. Itu berarti artinya... Wah, kalian sangat pintar. Betul sekali. Artinya, sebenarnya Tuhan Yesus datang kepada kepunyaannya. Tuhan Yesus kan keturunan Daud dan sudah selalu dinubuatkan tentang semua cerita kedatangannya. Aduh, cerita kelahiran Tuhan Yesus ini begitu luar biasa ya. Tuhan Yesus yang punya segalanya, bahkan penginapan tempat kelahirannya itu sebenarnya adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Tetapi ia rela untuk ditolak, pasti supaya kita semua bisa punya tempat, bukan hanya di sorga, tapi juga kita punya tempat di dunia ini. Betul sekali. Dan gak hanya itu loh, kita baca satu ayat di Alkitab yuk. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 11 sampai yang ke-12 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saat ini kita bersyukur sekali, kita adalah anak-anak pilihan dan juga anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Kita diberikan karunia untuk bisa percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya, kita hari ini juga diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah karena kita percaya di dalam namanya. Wah, kuasa menjadi anak-anaknya. Kuasa yang sama seperti Tuhan Yesus dong. Iya. Kan Tuhan Yesus anak Allah. Wah, 100 bener sekali lagi buat kamu. Jadi kalian semua, anak-anak Kariskit, kalian harus selalu ingat hal Tuhan Yesus sudah datang untuk kalian. Bukan cuma kalian gak menerima penolakan lagi seperti Tuhan Yesus dimanapun kalian berada. Tetapi kalian juga diberi kuasa yang sama seperti Tuhan Yesus menjadi anak-anak kesayangan Bapa di sorga. Natal kali ini tuh begitu berbeda ya. Aku tuh sangat bersyukur sekali. Berkat Natal ternyata begitu besar ya ketika kita mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt.
Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of hope shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Wah, bersyukur sekali ya buat kasih Tuhan Yesus yang begitu besar buat kita semua. Nah, sekarang yuk saatnya kita terima kuasa yang diberikan Allah bagi kita melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalian masih ada perjamuan kan? Aku masih ada. Wah, ada. Ada. Yuk teman-teman di rumah. Sama-sama kita angkat roti. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang memberikan tubuh kami hari ini menjadi sembuh, menjadi sehat. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah terima hidupnya Allah. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Selanjutnya kita angkat anggur. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, yang membenarkan kami, yang menebus setiap dosa dan kesalahan kami.
Hari ini kami bersyukur menjadi orang benar yang berhak menerima semua janji-janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dan saatnya bersama-sama dan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, lewat tubuh-Mu, lewat darah-Mu, sehingga hari ini tubuhku sudah sehat, aku menjadi sembuh, aku menjadi anak-anak yang paling disayang oleh Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin.